Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Niputu Ayu Sri Rahayu, NPM 1833121 sebagai penyaji pertama. Teman saya, Niketut Eta Ariasih, NPM 183312116 sebagai penyaji kedua. Dan Kadek Seli, NPM 183312116 sebagai penyaji ketiga. Dalam materi sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah, pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi sistem akuntansi pemerintahan pusat, yang kedua ada ruang lingkup sistem akuntansi pemerintahan pusat, yang ketiga ada dasar hukum sistem akuntansi pemerintahan pusat, yang keempat ada tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat, yang kelima ada ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat, yang keenam, ada subsistem sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang ketujuh, ada jenis laporan keuangan pemerintahan pusat. Yang kedelapan, ada sistem akuntansi pemerintahan daerah. Yang kesembilan, ada karakteristik sistem akuntansi pemerintahan daerah. Yang kesepuluh, ada sistem akuntansi pemerintahan daerah. Yang kesebelas, ada sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Pertama, saya akan menjelaskan definisi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan pusat. Ruang lingkup sistem akuntansi pemerintahan pusat. Ruang lingkup dari sistem akuntansi pemerintahan pusat adalah pemerintahan pusat itu sendiri, dalam hal ini yakni lembaga tinggi dan lembaga eksekutif, dan pemerintahan daerah yang mendapat dana dari APBN ini terkait dana dekonsentralisasi dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan pemerintahan daerah atau lembaga keuangan negara. Selanjutnya, ada dasar hukum sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat ini memiliki dasar hukumnya. Yang pertama itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 khusus pada bab 6 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Yang kedua, pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 KMK 01 191 tanggal 24 Mei 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah. Yang ketiga, ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1135 KMK 01 1992 tentang organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Negara atau BAKUN. Yang keempat, ada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S/984 KMK 018 1992 perihal daftar perkiraan sistem akuntansi pemerintah. Selanjutnya, ada tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang pertama, itu menjaga aset pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai standar dan praktek akuntansi yang secara umum. Yang kedua, ada menyediakan informasi akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintahan pusat. Yang ketiga, ada menyediakan informasi yang dapat dipercaya,
mengenai posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara menyeluruh. Yang keempat, ada menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Selanjutnya, ada ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang pertama itu ada basis akuntansi. Basis akuntansi ini digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Ciri yang kedua, ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yakni aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ciri-ciri yang ketiga, itu ada dana tunggal. Dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan yang tunggal. Ciri-ciri yang keempat, ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilakukan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi di bank, kantor pusat, instansi maupun di daerah. Ciri-ciri yang selanjutnya ada bagan akun standar. Bagan akun standar, sistem akuntansi pemerintahan pusat ini menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Ciri-ciri yang terakhir itu ada standar akuntansi pemerintah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan pusat ini mengacu pada standar akuntansi pemerintahan pusat dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, serta pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikerut Eta Aryasi, NPM 1833121116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang subsistem akuntansi pemerintah pusat, di mana subsistem akuntansi pemerintah pusat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN, yang kedua ada sistem akuntansi instansi atau SAI. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN, di mana SABUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan keuangan BUN atau SABUN terdiri dari yang pertama ada sistem akuntansi pusat atau SIAP. SIAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkompetisi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara, yaitu SIAP terdiri dari yang pertama ada sistem akuntansi kas umum negara atau SAKUN, adalah subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kas umum negara atau KUN, di mana sistem yang kedua ada sistem akuntansi umum atau SAU adalah subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan realisi anggaran pemerintah pusat dan neraca. Kemudian yang kedua sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah atau SAUP dan H. Kemudian SAUPH merupakan subsistem dari SABUN yang digunakan untuk menghasilkan laporan realisi penerimaan hibah, di mana pembayaran harga utang dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta neraca. Kemudian yang ketiga ada sistem akuntansi investasi pemerintah atau SAIP. SAIP merupakan subsistem dari
SABUN yang digunakan untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran LARA dan neraca yang terekam untuk menangani transaksi investasi pemerintah jangka panjang pemerintah. Jangka panjang ini terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah di mana investasi jangka panjang atau kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus dan atau ada niat memperjualbelikan menarik kembali investasi. Kemudian permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk memiliki secara terus-menerus, ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Kemudian yang selanjutnya ada sistem akuntansi penerusan pinjaman atau SAPP. Kemudian SAPP ini merupakan subsistem dari SABUN untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran LRA dan neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi penerusan pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman termasuk biaya penerusan pinjaman. Kemudian yang selanjutnya ada sistem akuntansi transfer ke daerah atau SAPP. SATD merupakan sistem dari SABUN untuk menghasilkan LRA dan neraca yang diterapkan untuk transaksi transfer kepada pemerintah daerah yang berupa pertama belanja dana penimbangan, yang kedua belanja dan otonomi khusus dan penyesuaian. Kemudian selanjutnya ada sistem akuntansi bagian anggaran perhitungan dan pembiayaan atau disebut dengan SABAPP. Kemudian SABAPP merupakan subsistem dari SABUN untuk mencatat transaksi keuangan pada pusat kementerian negara atau lembaga pihak lain dari Departemen Keuangan selaku kuasa pengguna anggaran perhitungan dan pembiayaan atau APP. Transaksi keuangan pusat merupakan transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUN yang merupakan kewajiban pemerintah atas suatu kegiatan yang dilakukan kementerian negara atau lembaga. Kemudian selanjutnya ada sistem akuntansi transaksi khusus SATK. SATK merupakan subsistem dari SABUN untuk menghasilkan LRA dan neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi-transaksi khusus dan untuk pembayaran subsidi, pengeluaran kerjasama internasional, pengeluaran perjanjian hukum internasional, pengeluaran koreksi, dan pengembalian pembayaran jasa pembendaharaan, pembayaran VFK, pendapatan jasa pembendaharaan dan perbankan. Kemudian selanjutnya ada sistem akuntansi badan lainnya atau SABL. SABL merupakan bagian dari SABUN yang untuk menghasilkan LRA neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi-transaksi badan lainnya seperti Otoritas Batam, Gelora Bung Karno, Pengelola Kemayoran, dan transaksi badan lainnya. Kemudian selanjutnya bagian subsistem akuntansi pemerintah pusat yang kedua yaitu sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem akuntansi instansi atau SAI digunakan untuk menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Setiap kementerian negara atau lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri dari yang pertama akuntansi keuangan SAK. Adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari serangkaian prosedur saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca dan catatan laporan atau laporan keuangan dari satuan kerja ketentuan yang berlaku. SAK adalah sistem akuntansi keuangan yang terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau SAUAKPA.
Yang kedua, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah SAUAPPAW. Kemudian yang selanjutnya ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Echelon 1. Kemudian yang selanjutnya sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran. Kemudian bagian dari sistem akuntansi instansi SAI yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMK-BMN adalah subsistem dari SAI atau sistem akuntansi instansi yang terdiri dari serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan untuk mengolah dokumen sumber dan dalam rangka menghasilkan informasi penyusunan rencana, neraca dan laporan barang milik negara atau BMN. Kemudian serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah atau terdiri dari yang pertama sistem akuntansi tingkat unit, akuntansi kuasa pengguna barang. Yang kemudian selanjutnya sistem akuntansi tingkat unit, akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Kemudian yang selanjutnya ada sistem akuntansi tingkat unit, akuntansi pembantu pengguna barang Echelon 1. Kemudian yang selanjutnya sistem akuntansi tingkat unit, akuntansi pengguna barang. Kemudian untuk melaksanakan SAI, Kementerian Negara atau lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hierarki organisasi. Kemudian unit akuntansi instansi atau UAI terdiri dari unit akuntansi keuangan atau UAK dan unit akuntansi barang UAB. Kemudian unit akuntansi ini melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkatan organisasinya. Laporan keuangan akuntansi dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan oleh unit akuntansi baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Kemudian entitas akuntansi merupakan pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karena wajib akuntansi dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan oleh unit akuntansi baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Kemudian entitas akuntansi merupakan pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karena wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Seli, NPM 1833121146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Jenisnya yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Yang kedua ada neraca pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal atau tahun anggaran tertentu.
Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Merupakan rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Selanjutnya ada sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi rangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya ada karakteristik SAPD. Yang pertama ada basis akuntansi. Basis akuntansi SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Yang kedua, ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry system didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah ekuitas dana. Subsistem SAPD yang pertama, sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD yang akan mencatat transaksi-transaksi yang akan dilakukan oleh level Pemda seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Yang kedua ada sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Sistem akuntansi SKPD. Yang pertama, pencatatan anggaran pada SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini, dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Yang kedua ada akuntansi pendapatan SKPD. Transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah atau BUD, maka pajak daerah yang dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya, apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Yang ketiga ada akuntansi belanja dan beban SKPD. Yang keempat akuntansi aset SKPD. Yang kelima akuntansi kewajiban SKPD. Yang keenam jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD. Yang ketujuh, jurnal, buku besar, dan neraca saldo SKPD. Yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan SKPD. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.